melarikan diri dari rumahnya di Cibinong, Bogor, dan suaminya menggunakan akunnya mencari istrinya. Dan kalimatnya keren lagi, kehilangan istri dan ibu dari 3 anak. Ciri-cirinya lagi hamil 6 bulan, tinggi 153 cm, berat 55 kilo, sawo matang, rambut sebahu, cantik banget. Terlihat lebih muda daripada usianya 37 tahun, suaranya lembut, pergi dari rumah tanpa membawa apapun, KTP dan sebagainya. Cepat pulang bunda. Setelah digali-gali ternyata Dr. Kori ini meninggalkan rumahnya karena sudah ditahan dengan suaminya. Kemudian melarikan diri ke Mapolres di Bogor, dan konon kabarnya mau rujuk lagi. Oke lah, itu urusan rumah tangga orang. Tapi pertanyaannya adalah, bisakah pelaku kekerasan dalam rumah tangga itu bertobat dan kemudian menjadi baik? Jadi gini, definisinya KDRT secara umum, sesuatu perilaku yang menyerang dan memaksa, termasuk serangan fisik, serangan seksual, psikologis. Psikologis berarti kata-kata termasuk di situ. Atau bisa juga pemaksaan secara ekonomi. Anda boleh setuju, boleh tidak. Tapi saya mendorong kalau bisa Anda sebagai wanita itu juga mandiri secara finansial. Karena ketika wanita bergantung secara finansial kepada si cowoknya jadi seenaknya. Dan itu yang bisa membuat KDRT terjadi, karena dia tahu bahwa korbannya itu bergantung sama dia, termasuk finansial. Kalau di kita sebenarnya ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Nah, definisi menurut undang-undang kita itu adalah perbuatan terhadap seseorang, khususnya perempuan. Nah, yang bikin kesengsaraan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan yang menarik ada penelantaran. Nah, lingkupnya ini dalam undang-undang kita itu bisa pasangan, berarti suami, istri, anak masuk dalam kategori itu. Yang masuk dalam bagian ini adalah lingkupnya juga bisa orang-orang terdekat di rumah, tinggal bersama-sama, juga ART. Data dari Simfoni itu adalah Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. Ya, ini data per September ya. Sudah ada hampir 18.500 kekerasan rumah tangga. Dan 88,2% adalah perempuan korbannya. Kemudian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kasus di tahun 2022 kemarin itu ada 27.000 kasus. Itu yang terlapor dengan rincian 20% korbannya laki-laki dan hampir 80% adalah perempuan. Dan korban paling banyak itu anak, hampir 57%. Dan sementara 82,6% pelakunya adalah orang dewasa. Dominannya adalah hampir 90% itu laki-laki. Problemnya kadang-kadang kita merasa kasarnya itu masih bisa gue terima. Apalagi pelakunya udah minta maaf gitu. Kita anggap selesai. Pada besok-besok mulai lagi. Dan yang sering kali terjadi itu kan tereskalasi. Makin tinggi sampai akhirnya kemudian ngeri gitu. Jadi perilaku orang-orang yang melakukan hal seperti itu bisa jadi didorong pertama-tama untuk menunjukkan kuasanya kepada korban. Nah, yang kedua bisa jadi karena ini untuk melampiaskan kemarahan kepada korban, baik secara fisik, tapi kan juga bisa melalui kata-kata, penghinaan dan sebagainya. Bisa juga kekerasan rumah tangga terjadi itu karena problemnya bukan pada si korban. Sebenarnya penyebabnya hal yang berbeda, situasi yang lain, tapi kemudian kita bawa ke rumah dan kemudian melampiaskan di rumah. Jadi artinya gini loh. Pertama, bisa juga karena dia adalah orang yang inner child-nya bermasalah. Bisa jadi dia dibesarkan di lingkungan yang penuh dengan kekerasan. Dan ketika dia menjadi dewasa, dia kemudian melampiaskan dengan cara yang sama. Yang kedua, bisa jadi dia dibesarkan oleh orang yang masih punya paradigma lama, cara berpikir konvensional. Misalnya, laki-laki tuh harus lebih dominan, lebih powerful, harus lebih kuat, harus menunjukkan bahwa dia macho. Atau bisa jadi dia nggak belajar cara lain untuk menyelesaikan masalah. Atau sebenarnya gini, harga dirinya tuh rendah. Nah, karena harga dirinya rendah, dia harus menunjukkan tingginya harga diri dengan cara menyiksa dan menunjukkan dominasinya kepada pihak lain. Dan biasanya mencari orang yang lebih lemah. Atau bisa juga faktor-faktor lain, misalnya karena dalam kondisi minuman keras, obat-obatan, kemudian kekerasan terjadi. Gangguan mental juga bisa jadi penyebab sih. Kadang kita harus mengedukasi satu pasangan yang muda. Pernikahan yang terlalu muda dalam hasil statistik berpotensi besar untuk terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Usia perkembangan psikologisnya belum nyampe dan nggak ngerti mengenai tanggung jawab psikologisnya, tanggung jawab dalam rumah tangga. Ketika ada masalah, ketika problem, kan kekanak-kanakan, childish, termasuk salah satunya kekerasan. Atau juga, nah ini banyak terjadi kepada orang-orang dengan latar pendidikan yang sangat, bahkan nggak ada pendidikan sama sekali. Ya, when you don't have brain, ketika nggak punya otak kan pakai otot.
Makanya cinta jangan buta. Jangan sampai cinta membuat kamu bodoh. Hal yang pertama bisa kita lihat pada calon pasangan kita adalah orangnya manipulatif, nggak tahu nggak. Banyak menggunakan istilahnya kalau dalam bahasa kecerdasan emosional itu namanya emotional blackmail. Menciptakan rasa takut, rasa berkewajiban, rasa bersalah. Termasuk mereka-mereka yang melakukan kekerasan, tidak merasa bersalah, bahkan dia bisa melakukan pembenaran. Bahkan kadang-kadang ada yang menyangkal, saya cuma mencubit aja kok. Saya cuma menyenggol, saya cuma mentoel gitu, apapun lah. Jadi dia tidak punya skala bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya udah berlebihan. Atau yang suka gaslighting. Dia yang salah tapi bisa membuat orang lain merasa bersalah. Dan kalau kita seringkali memperhatikan bahwa dia nggak punya keterampilan yang bagus untuk menyelesaikan masalah secara konstruktif. Taunya cara dia untuk menyelesaikan masalah adalah dengan kekerasan. Jadi prinsip yang pertama adalah seperti yang saya bilang, bedakan antara cinta dengan bodoh. Jangan sampai gara-gara kita mencintai orang tersebut sampai orang itu berlaku apa saja kepada kita dan kita membiarkan. Catatan berikutnya adalah sejak awal di dalam sebuah hubungan, posisi itu seimbang. Ketika kita bisa ngomong, kita bisa kasih nasihat. Betul, ada yang namanya kepala rumah tangga, tapi bukan berarti kemudian dominan. Dan catatan buat teman-teman, terutama wanita, terutama para istri, sebisa mungkin seperti yang saya bilang, jangan bergantung. Dan berikutnya juga adalah kalau sampai sering kali terjadi kekerasan, sebaiknya ada pihak yang tahu, supaya kalau sampai terjadi apa-apa, pihak ini menjadi pihak yang menyuarakan. Dan penting juga bukti dan catatan, karena kita nggak tahu eskalasinya bisa sampai setingkat apa. Dan bisa jadi si pelaku itu, kalau Anda tidak punya bukti apapun, enggak kok. Siapa bilang? Exactly, dibalik lagi. Dan catatan juga, kalau udah berlarut-larut dan sangat toksik, apalagi sampai membahayakan jiwa, ada kalanya kita perlu keluar dari situasi itu. Dan jaga harga diri kita juga penting, bahwa Anda berharga. Jangan pasif, jangan merasa Anda nggak ada nilainya.